Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifah Ramadhani dan teman saya Zulfatul Laili akan menjelaskan tentang saling ketergantungan dalam ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Kita akan mempelajari tentang saling ketergantungan antara komponen penyusun ekosistem yang disebut dengan interdependensi. Interdependensi dapat terjadi saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik. Begitu juga sebaliknya. Berikut beberapa contoh pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik. 1. Pengaruh terhadap makhluk hidup. Air sangat berguna bagi makhluk hidup. Sebagai contoh, padi menembus ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat-zat hara. Bila tanah mengandung cukup air, maka padi akan tumbuh subur. 2. Pengaruh udara terhadap makhluk hidup. Udara juga berguna bagi hewan maupun tumbuhan. Udara mengandung antara lain oksigen dan karbon dioksida. Oksigen berguna untuk pernafasan baik manusia maupun hewan. 3. Pengaruh tanaman terhadap tanah dan udara. Adanya penanaman pohon yang dapat hidup di tanah yang kurang subur, maka kondisi tanah tersebut dapat diperbaiki. B. Saling ketergantungan antara komponen biotik. Saling ketergantungan antara komponen biotik ini terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dalam satu ekosistem. Saling ketergantungan antara komponen biotik ini dibagi lagi menjadi saling ketergantungan antara makhluk hidup yang sejenis dan saling ketergantungan antara makhluk hidup yang tidak sejenis. Sebagai contoh, saling ketergantungan yang terjadi antara makhluk hidup yang sejenis adanya ketergantungan orang utan kepada induknya, bayi kepada ibunya, kerjasama semut dalam memperoleh makanan, hewan jantan memerlukan hewan betina, betina memerlukan hewan jantan. Contoh saling ketergantungan yang terjadi antara makhluk hidup yang berbeda jenis terjadi pada produsen, konsumen, dan dekomposer. C. Saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terjadi ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Peristiwa makanan dan dimakan terjadi antara produsen, konsumen, dan pengurai yang selanjutnya membentuk rantai makanan. A. Rantai makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi. Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang biasa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat ketiga atau konsumen primer sekunder, terdiri atas hewan karnivora dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat trofi paling tinggi disebut konsumen puncak. Setiap pertukaran energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi lainnya disebut sebagai energi yang akan hilang. Perhatikan gambar tersebut. Proses terjadinya makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diurai oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer, menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. B. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan, sehingga jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. C. Piramida makanan. Piramida makanan adalah piramid yang menggambarkan jumlah berat serta energi mulai dari produsen sampai konsumen puncak. Sebagai contoh adalah perpindahan energi dari produsen ke konsumen 1, dari konsumen 1 ke konsumen 2, dari konsumen 2 ke konsumen 3, dan seterusnya. Selain energi berupa makanan, tubuh organisme juga memerlukan air, oksigen, dan mineral. Jaring-jaring makanan muncul dengan diawali terjadinya proses perputaran zat
dari tubuh organisme menuju tanah dan reaksi kimia. Proses ini sering disebut dengan daur biokimia. Hubungan interaksi antar makhluk hidup tersebut ada beberapa bentuk, yaitu A. Simbiosis. Hidup bersama atau yang dalam bahasa Yunani disebut simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Pada dasarnya, setiap hubungan antar dua populasi spesies atau kelompok organisme yang hidup bersama adalah simbiosis, terlepas dari apakah spesies itu bermanfaat, berbahaya, dan tidak berpengaruh pada suatu sama lain. Makhluk hidup yang melakukan ini disebut simbion. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan kedua organisme ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting baginya. Kupu-kupu atau serangga yang hinggap pada tumbuhan berbunga. Kupu-kupu atau serangga menghisap madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya oleh serangga yang hinggap pada bunga tersebut. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda, di mana satu individu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu individu lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya yaitu ikan remora yang mengikuti ikan hiu. Ikan remora akan memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada tubuh ikan hiu. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu diuntungkan atau parasit, sedangkan satu individu lainnya dirugikan atau inang atau host. Contohnya yaitu tumbuhan benalu sebagai parasit, pada pohon mangga sebagai inang. Benalu mendapat tempat hidup sekaligus mengambil air dalam pohon mangga, sedangkan pohon mangga sebagai tumbuhan inang akan terhambat pertumbuhannya, bahkan lama-kelamaan akan mati karena kekurangan air. Antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup yang lain. Contohnya, interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lainnya. Jamur ini mengeluarkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup lainnya. Antibiosis pada tumbuhan disebut alelopati. Contohnya, tumbuhan Kamboja dan gamal. Tumbuhan ini mengeluarkan racun yang dapat membunuh tumbuhan di sekitarnya, sehingga tumbuhan ini dapat menangkan kompetensi dalam memperoleh makanan dan cahaya matahari. Predatorisme. Predatorisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, di mana satu makhluk hidup memangsa yang lain. Misalnya, harimau memakan rusa, ular memakan katak, dan sebagainya. Predatorisme antara lain: 1. Singa yang sedang memangsa rusa di padang rumput. 2. Ular yang sedang memangsa katak di sawah. 3. Burung hantu yang sedang memangsa tikus di sawah. Aktivitas predatorisme ini biasanya dilakukan oleh hewan-hewan pemangsa, atau kita bisa disebut dengan hewan predator. Kompetisi. Interaksi yang ini menunjukkan hubungan antara dua atau lebih makhluk hidup dalam satu ekosistem yang bersaing untuk mendapatkan makanan. Ini bisa terjadi antara makhluk hidup yang punya kesamaan bahan makanan. Contoh yang mudah ditemui di sekitar kita adalah sapi, kambing, domba, dan kuda yang hidup dalam ekosistem padang rumput. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.